Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengkritisi bacaan dari ceramah Pak Lutfi bin Yahya, yang mana ceramah ini nampaknya di pondok besar, di Pondok Lirboyo. Tetapi ada satu persoalan di mana pondok besar seperti Lirboyo mengundang penceramah yang tidak memperhatikan bacaannya. Ya, seorang ulama ini seharusnya memperhatikan dari berbagai aspek keilmuan, terutama di sisi ilmu nahwu dan sorobnya. Dalam hal ini saya akan mengkritisi pembacaan Pak Lutfi bin Yahya yang salah terkait ilmu nahwu dan sorobnya. Lagi-lagi ini kesalahan dalam bacaan ilmu nahwunya. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, akan saya tampilkan cuplikan video ceramah Pak Lutfi bin Yahya yang durasinya kurang lebih 1 menitan. Silahkan penonton bisa simak baik-baik video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wasyifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard wassama, amma ba'du. Baru saja penonton menyaksikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Itu yang baru saja saya tampilkan, itu adalah muqaddimah atau permulaan dari ceramah. Ceramah itu ada di Pondok Besar Lirboyo. Sangat disayangkan ketika ceramah di hadapan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, tetapi dari sisi bacaannya saja sudah salah. Ya, entah Pondok Lirboyo ngeh atau enggak, itu kesalahan di situ. Tetapi yang namanya pondok pesantren, apalagi Lirboyo, ini tentu sangat memahami kaidah ilmu nahwu. Karena ini ilmu nahwu dasar. Lagi-lagi yang akan saya bahas ini adalah ilmu nahwu dasar. Saya akan bahas dalam kalimat alhamdulillahil awalu bilabtidain wal akhiru bilantihain. Itu ucapan Pak Lutfi bin Yahya semacam itu. Padahal menurut kaidah ilmu nahwu bacaannya tidak semacam itu. Tetapi yang benar adalah alhamdulillahil awali bilabtidain wal akhiri bilantihain. Jadi al awali dibaca kasroh atau jer. Kemudian wal akhiri juga dibaca kasroh atau jer. Kenapa? Ya karena menjadi sifat atau
Ini adalah kaitannya susunan na'at dan man'ut. Sehingga al-awali ini menjadi sifat atau menyifati dari lafadz lillahi yang di situ dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Akan saya bahas. Nah, alhamdulillahil awali bila bida'in wal akhiri bilang tihain. Ini alhamdulillahil awali. Ini alhamdulillah adalah susunan mubtada dan khobar, tapi dari jenis khobar yang sibhul jumlah. Nah, khobar sibhul jumlah ini lagi-lagi ngaji masalah nahwu. Khobar sibhul jumlah ini terdiri dari dhorob, baik itu dhorob makan atau dhorob zaman. Dhorob itu kata keterangan. Nah, terdiri dari kata keterangan baik yang menunjukkan tempat atau yang disebut dhorob makan, atau kata keterangan yang menunjukkan waktu atau yang disebut dengan dhorob zaman. Saya kasih contoh. At-tafahu fauqat tawilati. Tafah itu di atas meja. Di sini fauqa menjadi khobar dari mubtada at-tafahu. Karena fauqa di sini adalah dhorob makan, maka tetap dibaca fauqa, tidak fauqu. Karena apa? Karena yang namanya khobar sibhul jumlah ini harus membuang lafadz. Nah, lafadz yang dibuang itu berupa lafadz kainun. Kalau mau ditampakkan lafadz yang dibuang, berarti susunan lengkapnya sebagai berikut. At-tafahu kainun fauqat tawilati, cuma kainun itu dibuang. Nah, yang menjadi khobar yang sebenarnya adalah lafadz kainun. Kemudian saya kasih contoh yang dhorob zaman. Contoh as-safaru ghodan. As-safaru ghodan ini artinya perjalanan itu dilaksanakan besok. Nah, ghodan ini dhorob zaman karena menunjukkan waktu besok. Tetapi di sini kata asalnya adalah as-safaru kainun ghodan. Jadi harus membuang lafadz kainun. Kemudian yang kedua, khobar sibhul jumlah ini terdiri dari susunan jar majrur. Contoh, misalnya huruf jar seperti fi, bi, atau ala. Saya kasih contoh. At-thalibu fil jannati, yang artinya orang-orang yang bertakwa itu masuk di dalam surga. Nah, fil jannati di situ menjadi khobar dari at-thalibu, di mana seharusnya khobar itu dibaca rofa atau domah, tetapi di sini tetap dibaca fil jannati karena kemasukan huruf jar berupa fi. Dan karena yang menjadi khobar sejatinya bukan fil jannati, tetapi lafadz kainun yang dibuang, berarti asal katanya adalah at-thalibu kainun fil jannati. Nah, begitupun sama seperti ucapan Pak Lutfi bin Yahya. Di situ adalah alhamdulillahi, walaupun alhamdulillahi di situ hakikatnya menjadi khobar, lafadz lillahi itu menjadi khobar, tetapi yang menjadi khobar bukan lillahinya, tetapi lafadz kainun yang dibuang. Berarti kalau ditampakkan adalah alhamdu kainun lillahi. Jadi lillahi tetap dibaca kasroh atau jar karena kemasukan huruf jar berupa lam. Nah, al-awali. Jadi al-awali bila tidain, wal akhiri bilan tihain. Bukan al-awalu bila tidain, wal akhiru bilan tihain. Seperti yang dibacakan Pak Lutfi bin Yahya. Jadi al-awali ini menjadi sifat dari lafadz lillahi. Lillahi dibaca jar, maka al-awali pun harus dibaca jar atau kasroh. Maka yang benar adalah bacaannya alhamdulillahil awali bila tidain wal akhiri bilan tihain, bukan alhamdulillahil awalu bila tidain wal akhiru bilan tihain.
Nah, contoh dalam Al-Quran pun banyak. Saya kasih contoh satu saja. Misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Alhamdulillah itu adalah susunan khobar dan mubtada yang terdiri dari sibhul jumlah. Di situ Allah memasukkan huruf jar berupa lam, sehingga Alhamdulillahi dibaca kasroh lafadz lillahnya. Nah, Rabbil Alamin ini menjadi sifat dari lillah, sehingga harus dibaca kasroh juga, seperti halnya lafadz Allah yang kemasukan huruf lam yang mengejarkan. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmani pun dibaca kasroh, enggak Ar-Rahmanu. Kalau mengikuti Pak Lufi berarti ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Nah, kan salah. Al-Quran saja menyontohkan bahwa sifat dari lafadz yang dibaca jar ini pun harus menjadi jar juga, karena harus mengikuti. Nah, yang sangat saya sayangkan itu adalah Pondok Pesantren Lirboyo ngundang seorang penceramah dengan label ulama dunia. Label ulama dunia itu kan berarti ahli dalam berbagai fan keilmuan. Nah, syarat menjadi ulama ini paling tidak menguasai ilmu nahwu, sorof, mantek, balaghah. Itu ilmu dasar. Ilmu dasar seorang ulama itu nahwu, sorof, mantek, balaghah. Nah, ketika seorang ulama, apalagi brandingnya adalah ulama kelas dunia, nahwu sorofnya saja amburadul. Masih pantaskah ketika branding tersebut tetap dipertahankan sebagai ulama dunia? Saya kira tidak pantas. Jangan mencederai keilmuan. Karena branding dan ilmunya ini tidak sebanding. Sama saja dengan mencederai ilmu itu sendiri. Karena ulama itu adalah orang-orang yang berilmu luas. Kata ulama itu kan orang-orang yang berilmu luas. Bahasa Indonesia, satu orang bisa disebut ulama. Itu karena membidangi berbagai fan ilmu, sehingga satu orang pun disebut ulama. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, ulama itu ya para alim ulama, isinya banyak. Tetapi di Indonesia ini sudah biasa, itu satu orang alim disebut ulama, itu sudah biasa. Itu sebagai simbol bahwa yang disebut ulama adalah orang yang berpengetahuan luas. Sekali lagi, bacaan Pak Lutfi bin Yahya dalam Muqaddimah ceramah di Pondok Pesantren Lirboyo itu salah menurut kaidah ilmu nahwu. Pak Lutfi membaca Alhamdulillahil awalu bila tida'in wal akhiru bilan tihain. Yang benar Alhamdulillahil awali bila tida'in wal akhiri bilan tihain. Itu kaidah ilmu nahwu. Saya kira penonton yang pernah pesantren dan pernah mempelajari ilmu nahwu ini, hal-hal yang semacam ini tidak asing. Ya, berbeda dengan yang tidak pernah ngaji, akan menganggap itu bacaan salah sedikit nggak apa-apa, nggak merubah makna. Dan dari bahasa saja, dari tatanan bahasa saja amburadul. Ya maknanya ya susah, dimaknai susah itu. Karena tidak mengikuti konsep-konsep ilmu nahwu yang sudah diatur oleh para ulama. Dan ulama ini dalam menyusun ilmu nahwu ini berdasarkan susunan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Jadi tidak asal. Dan itu menurut saya mencederai kualitas Pondok Pesantren Lirboyo itu sendiri. Karena baru muqaddimah saja sudah salah dan tidak memahami ilmu nahwu itu. Itu ilmu nahwu kelas jurmiyah itu ada, apalagi kelas emriti ada.
apalagi Alfiyah Ibnu Malik itu jelas luas penjabarannya. Apalagi kalau mau membuka syarah dari kitab Alfiyah Ibnu Malik seperti halnya Ibnu Aqil, itu ada itu keterangan bahwa na'at dan man'ut itu harus mengikuti. Jadi sifat itu harus mengikuti yang disifati, baik dalam bacaan atau dalam makrifat dan nakirohnya. Saya kira cukup, semoga penonton makin tercerahkan atas munculnya video ini. Bukan berarti niat saya merendahkan keulamaan Pak Lutfi bin Yahya, tidak. Tetapi sekali lagi ini adalah kajian ilmu. Kajian ilmu ketika salah diucapkan oleh orang-orang yang sudah disebut sebagai alim ulama sekalipun, ini layak dibenarkan. Dan siapapun ini layak untuk membenarkan ketika memang mampu dan punya dalil-dalil yang kuat atas kebenaran itu. Dan saya sangat memiliki dalil-dalil sehingga saya berani mengatakan bahwa bacaan Pak Lutfi bin Yahya itu salah secara ilmu nahwunya. Saya akhiri kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.